Baiklah, saya menyapa jemaat semua sekalian. Shalom. Shalom. Masih kurang semangat, mana suaranya shalom? Shalom. Semuanya di mute all. Masih kurang. Oke, boleh buka, boleh buka. Shalom sekali lagi. Unmute semuanya, yuk. Kita dukung Reda. Shalom. Shalom. Roningsi semangat sekali nih kelihatan. Australia, di India, di Afrika, di Indonesia, dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah bersama kita melalui lewat Zoom atau lewat YouTube. Mari kita beribadah bersama-sama, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan Engkau Tuhan yang setia. Yang bisa bernyanyi boleh ikut bernyanyi ya teman-teman. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau dan Tuhannya berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pelindung. Kita mulai dari awal. Engkau Tuhan sanda yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan Tuhannya berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, Satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan berkata, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuat Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan kekuatan hati,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya, sembah dia saudara. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam Terima kasih, karena Engkau terima kasih, yang layak kami sembah Yesus. haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Terima kasih. terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Bapa. terima kasih Yesus. Yang mengatakan sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan Hormat, oh, suara pujian, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatan ajaib tiada seperti ya, tiada seperti Engkau. Kita mulai dari awal. Kita sungguh-sungguh untuk menghadapi kebenaran firman Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Tiada Tiada seperti Engkau. Untuk pembukaan saya minta Cik Jenny pimpin kita dalam doa.
Mama Jenny Gio, pimpin kita dalam doa pembukaan. Bentar. Si Pio lagi ribut dia, lewer. Si Pio lagi lewer. Mama Lina ini mana? Mama Lina. Ya, Ya, bawa doa. haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di mana pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah kami dan memimpin kami Tuhan. Kiranya ibadah kami menjadi berkat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga dan hamba-Mu nanti yang akan membawakan lagu-lagu pujian dan membawa khotbah. Kiranya Tuhan yang memimpin lidah dan mulut mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Sambil kita tepuk tangan. Pak Ririn, Kak Beni bantu ya. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mulai dari awal. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus 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 baik. Amin. Berkenan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengatakan, selidiki aku. Tuhan mau menyelidiki hati kita. Lihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh untuk datang menyembah kehadiran Tuhan? Nanti kita akan mulai lagu ini.
Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mulai dari awal. Selidiki aku, Yesus, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Amin. dan Dan menilai tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah aku kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Katakan yang Maha Tahu. Kau yang Maha Tahu. Amin. Menilai hidupku tak ada yang aku lihat kebaikan Amin. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai amin. Haleluya. Kau dapati aku tetap setia. berjuang Sampai sampai akhir Kau dapati aku tetap setia. Amin. Serahkan kepada hamba-Nya ini. Terima kasih Mama Gio. Ya, kita sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh pujian ini yang dinaikkan oleh Mama Gio. Ya, ini berhubungan dengan firman Tuhan malam ini. Lagu ini ya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
setia. Lagi kita katakan 2 kali lagi yuk. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagi, sekali lagi. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan iman kita katakan kita mau berjuang. Kita mau berjuang bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Seperti lagu ini berkata bahwa kita meminta selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku mengasihimu? Apakah sungguh-sungguh mengasihimu? Haleluya. Mari kita coba selidiki hati kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Kita mau supaya Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Haleluya. Supaya Tuhan memberitahukan, menyingkapkan seberapa besar kasih kita kepadanya. Kata ini adalah kata ungkapan terhadap diri sendiri. Kita ngomong pada diri sendiri. Apakah aku mengasihi Tuhan Allahku? Apakah aku Tuhan mengasihi engkau? Mari kita minta supaya Tuhan selidiki hati kita. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita mau berjuang sampai akhir hidup kita. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nanti kata aku ganti nama masing-masing. Kata aku ganti nama masing-masing ya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, nama kita Beni tetap setia. Lagi yo, kau dapati Beni tetap setia. Lagi, sekali lagi, kau dapati Beni tetap setia. Nama masing-masing ya. Coba lagi yuk. Kau dapati 1, 2, 3 nama masing-masing. Beni setia. Oke, haleluya. 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 Bentar ya jemaat. Halo, jelas suara saya? Jelas ya, oke. Baik. Kita mari berdoa sebelum belajar firman Tuhan malam ini. Please give me your attention.
tolong, mohon berikan saya perhatian Anda, oke, and with your concentration, berikan konsentrasi Anda, fokus. Kita mau semangat belajar firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa memohon, malam ini kami mau disegarkan oleh firman-Mu. Bapakku yang baik, hamba meminta penyertaan Bapa dalam kuasa Roh Kudus untuk supaya hamba menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu, sehingga perkataan hamba ada kuasa ilahi yang menyertai bersama-sama pada setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Tawan roh jiwa tubuh ini, agar kami bisa fokus dan kami sungguh-sungguh mau membuka hati, kerelaan untuk menyambut kebenaran-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di surga. Kami percaya firman ini yang jatuh di tanah yang subur akan menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya buah kami akan berbuah lebat sesuai dengan apa yang dikatakan firman-Mu, Tuhan. Kami terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu. Hamba menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Okay. Shalom. Untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ya baik yang ada di Tiongkok, Indonesia, dan di beberapa negara lainnya, hello Amerika, hello Australia, dan beberapa negara lainnya yang mengikuti Zoom ini melalui YouTube. Okay? We love you and Jesus love you always, all the time. Anda selalu ada di dalam hati kami, terlebih Anda ada di dalam hatinya Tuhan. Kami terus berdoa buat Anda semuanya, supaya kita tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan seluruh jemaat diberikan kekuatan. Haleluya. Baik pada malam ini, kami bersyukur dan kita kedatangan keluarga baru. Namanya adalah Kia. Ya, Kia. Oke, saya minta agar Kia memperkenalkan diri kepada kami. Tinggal di mana? Ya, mohon Kia. Sebutkan namanya. Di-unmute. Tolong di-unmute. Enggak. Kia boleh di-unmute. Buka mic-nya Kia, buka mic. Mengerti buka mic-nya? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan memperkenalkan diri. Halo Kia, silakan memperkenalkan diri. Namanya dibuka. Di-unmute mic-nya tadi buka tapi ketutup lagi. Gambar mic kecil warna merah di bawah. Tolong di-slide kan, di-slide. Ya, sudah. Memperkenalkan diri, silakan.
Halo, belum? Suaranya. Halo? Halo? Ya. Silakan. Nama saya Kia Borumanulang. Ya. Tinggalnya di Tiongkok Jiangxi. Sedikit. Oke, di Tiongkok, Jiangxi. Ya, Jiangxi. Baik, sudah punya putra? Punya putri 2. Oke, haleluya. Kia ada di sini. Siapa yang rekomendasi atau melalui siapa? Nggak ada. Sendiri. Oh, tidak teman dari siapa-siapa di antara ini jemaat? Kak Rabi. Iya, Rabi. Oke. Baik. Selamat datang untuk saudari kita Kia. Ya, selamat bergabung di keluarga Jemaat Kristus Overseas. Anda adalah keluarga baru kami. Bagi setiap orang yang masuk dalam keluarga KJK Overseas ini adalah menjadi bagian keluarga kami. Ya, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat untuk kita bertumbuh bersama-sama. Oke, doa kami kiranya Kia setia dan tetap bertahan. Amin. Oke, baik. Untuk nanti kedekatan kita lebih lagi, bisa japri, telepon, atau chatting dengan kami. Ya, terusus untuk Bugem, istri saya. Oke, baik, sampai di sini. Oke, sampai di sini dulu perkenalannya. Kami sangat mengasihi Kia. Yuk, sama-sama kita mengucapkan kepada Kia, selamat datang, selamat menjadi keluarga baru kami. Yuk, 1, di-unmute. Selamat datang dan selamat menjadi keluarga baru kami. Yuk, semua kita. 1, 2, belum di-unmute. Di-unmute semua. Halo. Datang. Leni. Datang. Selamat Shalom. Oke. Ya, baik. Haleluya. Baik, kita akan dengar firman Tuhan malam ini. Jemaat Tuhan, siapa yang melihat flyer judul firman Tuhan malam ini yang mau saya sampaikan apa? Yang melihat flyer. Percaya bukan karena melihat. Oke, percaya bukan karena melihat. Oke, tapi yang di flyer apa? Yang di flyer yang saya kirim di grup, flyernya apa judulnya? Halo, ada yang melihat flyer? Aku. Apa judulnya? Nggak ada. Nggak ada. Lagi muter. Ini bukan karena melihat. Ya, hidup bukan karena melihat. Oke, great. Saya minta jemaat Tuhan melihat gambar ini satu. Oke. Saya sengaja mengambil gambar ini. Jelas nggak di sana? Oke. Jelas. Oke, ada apa di situ pada layar Anda? Badak. Oke. Badak kelaparan. Bukan badak kelaparan. Ada seekor badak. Terus tolong lengkap. Selengkap-lengkapnya apa yang bisa kita jelaskan.
Coba deskripsikan ini yang Anda lihat. Coba deskripsikan satu orang, satu-satu aja, jangan bertubruk suaranya. Ya, satu-satu saja, coba. Tolong deskripsikan pada gambar ini. Ayo. Deskripsikan satu-satu. Apa yang Anda lihat? Jelaskan apa pikiran Anda. Gambar ini apa aja? Coba jelaskan. Kehidupan badak yang melewati jembatan. Dia percaya bahwasanya dia bisa melewatinya. Oke, satu orang lagi. Ayo, siapa? Yang Anda lihat sesuai dengan gambar deskripsi. Deskripsikan. Sorry, jelaskan sesuai dengan gambar Anda lihat. Yuk, jangan malu, jangan takut. Anda tidak akan saya marahi. Jangan takut untuk salah dan sebagainya. Yuk. Saya menghargai jawaban Anda semua. Hidup bukan karena melihat. Ayo. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari hubungkan dengan gambar ini. Apa yang Anda dapat deskripsikan dari gambar ini? Ceritakan aja apa yang Anda lihat di depan ini. Boleh ceritakan aja apa yang ada di gambar, atau Anda sendiri yang mendeskripsikan maknanya menurut Anda sendiri. Coba. Halo. Oke, contoh, Bugam. Kalau yang kulihat badak yang berjalan kaki. Apa? Ulang-ulang, nggak jelas suaranya. Jalan di atas tali. Oke, terus badak berjalan di atas tali, betul? Terus. Impossible banget ya, badak berjalan di atas tali. Janganlah lurus ke depan. Great, Mama Gio. Apalagi great, bagus. Saya bagus sekali. Mana tadi? Impossible banget. Siapa tadi? Maka satu-satu biar jangan tubruan. Ya itu dari aku, badak berjalan di atas tali dan jangan melihat ke bawah, teruslah maju ke depan. Itu Great. kalau dari aku. Oke, great. Oke, thank you. Siapa lagi? Mana tadi yang bilang impossible banget? Siapa itu? Mama Nina. Mama Nina, mana ini? Ayo bersuara. Badak ukurannya gede ya, berat banget. Itu pasti sebenarnya secara logika nggak mungkin ya berjalan di atas tali. Cuman dia percaya gitu, percaya dia bisa melewatinya. Akhirnya dia bisa gitu. Karena dia percaya bukan karena melihat gitu, tapi dia punya iman. Walaupun badanku gede, berat, talinya kecil, tapi dia percaya akhirnya dia bisa melewatinya. Yes. Oke. Great. Applause. Kami berikan applause untuk semuanya. Great. Oke. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang di luar itu ada, masih bisa ada satu orang lagi yang bisa memberikan argumentasinya. Ada? Jangan, kalau masih ada, mumpung ini saya buka kesempatan bagi kita. Hidup karena percaya. Ya. Hidup karena percaya bahwasanya segala sesuatunya itu iman ya, kembali ke iman yang menyelamatkannya. Oke. Great. Haleluya. Oke, amazing. Oke, amazing. Yang jawaban yang sangat menarik. Semuanya jawaban yang sangat tepat. Oke.
Semua jawaban Anda jawaban yang tepat, tidak ada yang tidak tepat. Oke, saya sangat menerima semua jawaban Anda tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Oke, saya akan membacanya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Oke, bukan karena melihat. Sekarang lihat layar gadget Anda, ayat yang sudah saya terterakan di laptop. Oke, coba lihat di dalam ayat yang ke-6. Perhatikan, maka, ini perhatikan ya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Perhatikan ini tabah. Meskipun kami sadar, ini sadar, perhatikan ada tabah dan sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ke-8 diulangi kembali. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ayat 9 dan 10 dan 11 sampai 11 saja. Sebab itu juga kami berusaha, ini dia, kayak lagunya yang dinyanyikan oleh Mama Gio tadi. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, Beni tetap setia. Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha, sekali lagi ada kata berusaha. Yang pertama tadi kata tabah, yang kedua berusaha. Meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga dengan kamu. Nah ini dia. Ya, kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Terakhir ayat 12 saya tambahkan. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sekali lagi ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada malam ini. Untuk kita memahami maksud perkataan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, Rasul Kristus Yesus Tuhan kita yang sah. Jadi setiap ajaran Rasul Paulus adalah sah di mata Tuhan. Maka dari itu mari kita dengar bersama-sama. Sebab hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Orang Kristen
dan orang non-Kristen berbeda cara sudut pandang atau kacamata kehidupannya dalam menjalani aktivitasnya atau tindakannya, perbuatannya sehari-hari. Mengapa? Karena orang Kristen diajari supaya kita hidup bukan pakai ukuran mata ini, jasmani, tetapi ukuran mata rohani. Itulah yang disebutkan adalah iman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, we live by faith and not by sight. Kami hidup oleh iman, bukan karena melihat. Jika Anda dan saya memiliki iman kepada Yesus atau firman Tuhan, maka kita sama-sama hidup oleh iman, bukan dengan cara mata fisik untuk menjalani, mengukur hidup kita dalam setiap perbuatan atau menjalani kehidupan ini. Oke? Kalau dunia beranggapan dan selalu berfokus pada kalau Tuhan itu adalah baik, ketika manusia diberkati secara finansial, ekonomi, kalau duitnya dulu tidak ada atau miskin, akhirnya menjadi kaya. Itulah kerinduan manusia ketika dia bertuhan atau dia tabah menjalani hidup. Setelah dia tabah menjalani hidup, lalu dia menjadi kaya. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu baik melakukan ini untuk saya, menjadi saya kaya karena saya tabah selama ini. Ukuran dunia pada umumnya seperti itu. Tuhan baik diukurkan dari kita yang susah menjadi kaya, dari duit yang tidak ada atau sedikit atau miskin menjadi duitnya banyak atau menjadi kaya. Tapi orang Kristen bukan seperti itu. Bukan secara mata ini sebagai ukuran standarnya. Lalu kemudian setelah orang itu kaya, apa yang dilakukannya? Apakah dia cukup berkata, aku diberkati Tuhan karena ketabahanku? Itu berarti ciri-ciri orang yang hidup menggunakan mata ini sebagai ukurannya. Tuhan baik. Secara kita diberkati keuangan atau apapun secara lahiriah. Sehingga orang pada umumnya setelah diberkati, setelah duitnya bertambah, kekayaannya bertambah, tidak sedikit juga yang akhirnya melupakan Tuhan. Nah, orang Kristen pun menjadi sebuah masalah bahwa mereka hidup dengan mata jasmaninya sebagai standar ukuran menjalani kehidupan dan perbuatannya. Contoh, orang Kristen berambisi untuk mendapatkan kekayaan sesuai dengan harapan keinginannya. Dan dia menginginkan secara bertuhan, ingin supaya dia melimpah secara lahiriah kebutuhan-kebutuhannya. Lalu dia bisa menunjukkan, ini aku bertuhan.
Ciri-ciri orang seperti ini imannya tidak akan kuat. Imannya kabur karena sebatas ukuran kelimpahan secara materi. Dan orang Kristen seperti ini akan mudah rontok imannya di tengah jalan. Karena dia menggunakan ukuran mata jasmaninya. Bahwa Tuhan peduli terhadap dia. Atau Tuhan baik. Sehingga orang Kristen berkata, aku diberkati karena aku tabah. Ya sudah, kamu pun harus tabah. Sampai di situ finishnya. Dia tidak berbuat apa-apa. Bahkan juga ada yang sampai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena dia masih memikirkan ukuran bahwa Tuhan baik kalau diberkati secara finansial atau kelimpahan secara kebutuhan jasmani. Bisa aja akhirnya dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang memudahkan iman seorang Kristen menjadi rontok. Ini masalah. Masalahnya di sini, salah satunya. Aku udah susah-susah kerja. Siapa yang peduli sama aku? Enggak ada. Karena aku tabah, aku bekerja keras, aku kerja cerdas, makanya aku kaya. Ya sudah, kamu pun harus begitu, cukup. Coba renungkan kata-kata yang saya katakan barusan. Ini ciri-ciri yang bagaimana ini? Ya udah, aku kan tabah selama ini, sehingga aku nikmati hasilnya. Aku diberkati. Ya sekarang kamu tabah saja sampai kapan Tuhan memberkati. Ya sudah, itu ciri-ciri bagaimana? Itu memegahkan diri sendiri. Orang Kristen yang kedua, orang Kristen dikalahkan, terjerumus, dikelabui oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga orang Kristen juga menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Karena dia lihat orang non-Kristen yang tidak percaya Yesus, kok mereka diberkati, duitnya banyak dan cepat lagi menjadi kaya. Tapi kenapa saya udah setia ikut Tuhan? Malah justru saya disuruh memberi, malah disuruh saya menjadi berkat. Malah saya mengeluarkan. Enggak masuk akal dan di luar logika, nalar berpikir. Enggak sesuai. Apalagi kalau aku jadi kaya, makin besar aku memberi. Sedangkan waktu aku tidak kaya, masih berkecukupan, dalam berkekurangan pun, masih saja aku harus memberi dan menjadi berkat. Apalagi duitku banyak, makin banyak nanti aku memberi. Ini bagaimana ini, seperti ini ajarannya. Dikelabui, terjerumus dan dikalahkan oleh apa yang ditawarkan dunia ini. Dan ini fakta, tidak sedikit orang Kristen meninggalkan Tuhan. Mungkin tidak secara murtad, secara langsung dia meninggalkan iman, berpindah agama, keyakinan. Tetapi cara hidupnya, dia sudah meninggalkan imannya atau tidak percaya Tuhan. Karena dia hidup bergantung pada apa yang dilihat oleh mata jasmaninya akan hidupnya. Ini juga merupakan sebuah penyimpangan hidup dan moral dalam kekristenan. Jangan kira murtad itu kita pindah agama, itu dikatakan murtad. Belum tentu. Itu sebagai murtad permanen. Ada orang berpindah agama juga karena misi pelayanan. Ada jemaat Tuhan.
urusan pelayanan? Ada. Ada. Saya mengatakan ini karena saya tahu. Dan karena saya mengerti. Karena saya melihat dengan nyata. Bukan karena itu. Kalau kelakuannya tidak sesuai dengan imannya, misalkan orang Kristen percaya Yesus, tidak sesuai dengan imannya dan ajaran Yesus, itu sama dengan kita belum duduk iman kita, belum menetap, atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Kita melupakan Tuhan, itu sama dengan kita tidak atau belum beriman kepada Tuhan Yesus. Belum atau tidak. Loh, aku kan Kristen sejak kecil, yes. Tapi kalau moral kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diimaninya, apa yang telah diajarkan kepadanya firman Tuhan, itu juga sama dengan dia belum beriman kepada Yesus yang sejati. Atau belum duduk menetap pada kursi keimanannya. Makanya Paulus bilang begini, kami tabah. Tabah. Saya mau tanya jemaat. Kata tabah ini sebuah ungkapan apa? Siapa yang mau menjawab? Itu berarti ungkapan sebuah pernyataan apa? Bermakna apa? Kami tabah. Berarti bagaimana jemaat Tuhan? Siapa yang mau? Sabar. Menjawab. Sabar. Ya, itu sebuah ungkapan apa? Begitu kita bilang, kami tabah. Coba, siapa yang mau? Ini dengan kata ini tadi, tabah. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Di atasnya gini. Hati kami senantiasa tabah. Ini ungkapan Bisa diungkap dengan sabar, bisa diungkap dengan berserah. Berserah kepada Tuhan. Ya, itu artinya sabar. Kuat. Ya, itu artinya persamaannya. Bisa definisinya. Tetapi ini sebuah ungkapan apa? Coba ngerti yang saya ngomong? Kami ini tabah. Mendiami tubuh kami yang sekarang. Tabah ini apa? Ungkapan apa itu? Ayo. Sebuah ungkapan apa ini? Anda pasti bisa nyambung kalau konsentrasi. Kita ngomong selalu tabah, tabah. Coba, itu ungkapan apa? Tabah. Hah? Menguatkan. Ungkapan menguatkan, Ikhlas. menguatkan. Menguatkan. Bisa juga menguatkan. Betul. Terus berarti Paulus sedang menguatkan dirinya. Bahwa dalam tubuh kami ini, kami sedang apa tadi katanya? Berusaha. Berjuang. Di dalam kasih Kristus. Dalam tubuh ini kami sedang berjuang. Kemah tubuh ini. Kata tabah berarti itu disuruh menguatkan. Tentunya ini merupakan ungkapan apa? Ia menguatkan. Tapi tambah lagi. Ini sebuah ungkapan apa? Coba yang lebih jelas tambahkan. Siapa di sini pernah ngomong ke orang tabah hatimu atau kita sendiri tabah? Itu ungkapan apa? Tadi katanya menguatkan. Iya, tapi ungkapan apa? Menguatkan yang bagaimana? Ini ungkapan ketika contoh kita mengatakan seseorang, kalau seseorang itu memang lagi itu memang lagi mengalami banyak masalah, banyak cobaan, kita bisa mengatakan
kuat tabah mau tabah begitu. Yes, itu dia. Nah, Paulus menceritakan, kami ini tabah hati kami. Paulus banyak mengalami masalah di dalam mengiring Kristus. Coba, baik secara jasmani maupun rohani. Ini orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen cuma duduk-duduk tenang, tidak ada masalah dalam hidupnya, dalam arti mengambil bagian di dalam kebenaran. Contoh seperti kata Mama Lina tadi, kepada orang lain tabah menguatkan orang yang ada dalam beban masalah. Itu berarti apa? Berarti memang kita harus terlibat di dalam kebenaran. Tidak bisa kita merasa nyaman, tenang, duduk diam, menikmati hidup kita sendiri dengan apa yang kita miliki. Tidak bisa. Paulus bilang, kami ini tabah hati kami. Mereka punya banyak masalah. Mereka harus memberi. Mereka harus mengalami namanya aniaya. Mereka mengalami kelaparan. Mereka harus mengalami apa lagi namanya? Diejek, direndahkan. Tapi Paulus katakan tabah. Dengan demikian berarti orang Kristen. Kalau engkau banyak mendapatkan masalah, pergumulan hidup, karena engkau hidup di dalam firman, itu baru kekristenan sejati. Itu baru imanmu dan imanku duduk. Engkau merasa gelisah dengan uangmu yang banyak. Engkau merasa gelisah dengan jabatan profesimu yang engkau tidak fungsikan dengan maksimal. Engkau tidak menjadikan berkat, teladan bagi orang lain. Itu akhirnya, itu harusnya menjadi beban. Itulah orang Kristen. Itu masalah, bukan? Masalah. Orang Kristen dia punya jabatan, tapi dia nggak fungsikan sebagaimana mestinya. Itu masalah. Seorang karyawan kalau dia tidak bekerja sungguh-sungguh sebagai karyawan, apalagi dia orang Kristen takut akan Tuhan seharusnya. Dia nggak memfungsikan itu sebagaimana dia karyawan yang harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tapi dia nggak melakukannya. Misalkan terima gaji buta, dia main-main, dia nggak konsentrasi, nggak serius. Itu juga masalah. Permasalahkan itu. Banyak. Ini yang dialami Paulus. Disampaikanlah kepada orang Kristen di Korintus. Kepada jemaat-jemaat di sana. Supaya apa? Supaya kita nggak tergoncangkan. Tidak terjerumus oleh dunia ini dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Sehingga kita nggak tergoda mau kemewahan apapun. Kita nggak terpikat di dalamnya. Ini luar biasa ini. Dia nggak akan terjerumus dan terpikat olehnya. Apa yang ditawarkan dunia ini. Karena dia bukan melihat dengan cara ini sebagai ukurannya. Tapi di sini mata rohaninya, imannya. We live by faith. Kami hidup oleh iman. Apa yang kami percayai. Hiduplah oleh imanmu. Apa yang kau percayai. Apa yang kau imani. Apa yang kau dengar dari imanmu itu, yaitu Injil Kristus Yesus atau firman Tuhan. Kalau kita nggak menjadi jawaban bagi sesama, perkarakan itu. Perkarakan. Kalau kita nggak menjadi berkat bagi sesama, perkarakan itu.
Masalahku aja satu belum kelar, Kak. Mau banyak masalah lagi. Itu bukan ciri orang Kristen. Semua punya masalah. Tapi lebih hebatnya kita punya masalah. Tapi kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Nih. Yang penting bukan masalah yang dibuat-buat. Bukan troublemaker. Ya, troublemaker, bukan pembuat masalah, kekacauan terhadap orang lain, merusak kehidupan orang. Itu namanya troublemaker, pembuat kekacauan, merusak. Tapi jadi solusi. Kita sudah direndahkan, seperti Roningsi ngomong, direndahkan, uangmu lebih dikit dibanding uangku, ditunjuk-tunjukkan di grup, di status, nggak perlu marah. Justru ketika ditunjukkan di status, uang kita dikit, kita bangga, malah kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Daripada uang banyak, nggak jadi berkat, buat apa? Nah, ini yang penting. Makanya jangan marah, jangan ngamuk ketika kita dipanas-panasi seperti itu. Justru kita mulai, oh ya, apa yang bisa kuperbuat? Tabah. Selama Anda hidup di bumi ini dan saya, di dalam Kristus Yesus, masalah kita pasti ada saja. Tapi masalahnya sudah berbeda. Bukan masalah karena perbuatan kita yang keliru. Tapi karena kita mengikut Kristus. Melakukan firman-Nya, itulah masalahnya. Pergumulan kita. Di situ sudah berbeda. Uangku sekarang ada. Kemana ya? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Untuk memberkati pekerjaanmu, keluargaku, teman-temanku, orang lain, sesamaku manusia. Mulai seperti itu, permasalahkan. Bukan lagi, aduh duitku sedikit. Ya sudahlah, aku pegang-pegang lah ini. Ya sudah. Akhirnya dia tertekan dan mengasihani dirinya sendiri. Aduh, duitku sedikit. Aduh, ya sudahlah, mengasihi diri sendiri. Lalu apa? Mengasihani diri sendiri itu dia menangisi dirinya. Aduh, aku miskin sekali. Aduh, aku susah, nggak punya uang apa-apa. Aduh. Akhirnya nggak berbuat apa-apa. Ini masalah bukan masalah karena ikut Kristus, tapi karena masalah mengeluh karena keadaannya, duitnya yang nggak ada, yang sedikit. Aduh, itu bukan masalah. Engkau diejek orang, bukan diejeknya itu menjadi sebuah masalahmu. Engkau direndahkan orang, bukan merendahkan itu menjadi masalahmu. Pada saat engkau direndahkan itu, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah, apakah aku rela, apakah aku mau untuk aku direndahkan orang. Itu yang harusnya menjadi sebuah masalah di dalam kita mengiring Kristus. Apakah aku mau, mampu, sanggup, atau apakah aku rela. Ini makanya dikatakan Paulus, tabah. Dan katanya lagi, kami berusaha, berjuang. Kita berjuang di dalam kasih Kristus. Percayalah, kasih Yesus tetap ada bersama Anda dan saya. Amin. Kasihnya itu yang menguatkanmu. Kasihnya Yesus itu yang akan memampukanmu. Memampukan kita semua untuk menghadapi itu. Jadi masalah-masalah kita kalau banyak,
karena mengiring Kristus, karena pegang iman kita, melakukan firman-Nya, enggak apa-apa. Kemarin sudah dibully, datang lagi aku direndahkan, dihina. Aduh, kok nggak cukup-cukup lah masalahku datang. Enggak apa-apa. Seperti Paulus, dia banyak masalah, dia menguatkan dirinya. Dia ngomong kepada jemaat, supaya jemaat pun tabah. Nah, Paulus menjadi contoh. Dia bisa menghadapi itu. Jemaat di Korintus pun bisa. Kita pun pasti bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Haleluya. Saya bukakan lagi tadi. Lihat ini, luar biasa pernyataan hamba Tuhan ini. Nih lihat, sebab itu juga kami berusaha, baik kami yang di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan. Berkenan. Lalu ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha lagi katanya, meyakinkan orang supaya hati kami nyata. Ini bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Nah, coba ayat itu renungkan. Berusaha, yang penting kita berusaha berkenan. Masalahnya di situ. Orang merendahkan kita, bukan itu fokusnya lagi. Tapi bagaimana kita berusaha berkenan, waktu orang merendahkan kita, kita tetap tersenyum dan mengasihi dia. Selama kita berdiam dalam tubuh ini, hanya itu sudah masalah kita, nggak ada yang lain. Kalau masalah di luar kita, masalahnya apa? Nggak berduit, itu aja dijadikan masalah, mumet pikirannya. Aku nggak seperti dia kayaknya ya. Aduh, aku dibully. Masalahnya di situ. Aduh, aku di apa lagi? Difitnah. Oh, aku di apa lagi? Tidak mendapat perlakuan adil. Aduh, bukan itu. Masalahnya bagaimana aku tetap berkenan di dalam berbagai masalah-masalah tadi yang timbul. Itulah yang harus dimiliki orang Kristen. Aduh, bagaimana jabatanku ini ya, profesiku ini. Apa yang bisa kulakukan melalui profesiku ini? Perananku apa, fungsiku apa? Itu yang harus menjadi masalah dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus, yaitu supaya kita berkenan di hadapannya. Itu kata firman. Aku sebagai istri, sebagai suami, apa perananku, fungsiku? Itu yang harus menjadi sebuah pergumulan. Aku sebagai orang tua, apa fungsiku, perananku untuk anak-anakku? Aku sebagai menantu, aku sebagai ipar, apa fungsiku, perananku sebagai ipar dan menantu? Itu yang harus menjadi masalahmu dan masalahku. Bukan ketika mertuamu merendahkanmu, bukan ketika mertuamu mengasingkanmu, bukan karena ipar-iparmu membencimu karena keadaanmu, itu menjadi masalahmu, bukan itu lagi. Paulus katakan tabahkan hatimu, tapi karena mengiring Kristus, melakukan firman supaya hidup berkenan kepadanya. Itulah masalah yang harusnya dimiliki orang Kristen. Bukan ketika jabatanmu digeser orang karena engkau Kristen, karena engkau percaya Yesus. Bukan itu masalahnya. Karena dunia selalu menawarkan hal-hal lahiriah, hal-hal kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dengan demikian engkau dan saya pasti kuat menghadapi apapun. Begitu engkau disingkirkan karena imanmu.
engkau akan tersenyum, engkau akan kuat, karena engkau bukan memakai standar ini, ukuran mata jasmani, karena engkau disingkirkan dari jabatanmu karena imanmu, tapi dengan mata rohani imanmu kepada Yesus, engkau percaya. Ini yang sulit. Orang-orang Kristen mau berjuang, bertahan. Tapi saya menarik dengan firman ini. Saya sangat suka. Memang sakit, tapi pada mulanya. Tapi kalau seterusnya menjadi sebuah kebiasaan, engkau dan saya pasti bisa. Dan mudah. Ini sudah terbukti. Jadi mudah. Benar. Contoh. Orang yang pelit, awal-awalnya dia memberi, itu susah. Susahnya minta ampun. Dilakukan sekali. Susah, masih mikir. Dilakukan lagi, masih mikir. Terus. Menjadi terbiasa. Menjadi kesukaan. Buktikan jemaat Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan malam ini. Apa yang kau hadapi hari-hari ini. Karena engkau hidup dalam firman. Firman Tuhan katakan. Tabahkan hatimu. Hidupmu bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Amin. Cejeni. Hidupmu karena percaya. Kalau secara mata jasmani, Cejeni bilang, aku banyak kebutuhan, tidak mungkin sakit. Tapi karena Tuhan yang berbicara, bukan mata ini sebagai ukuran. Karena ukuran ini selalu kurang. Tetapi dari mata iman. Percaya. Kontradiksi kan? Ini. Coba. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Ajaran Kristus ini sebenarnya memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Extraordinary. Extraordinary power. Saya percaya engkau tidak akan bisa digoncangkan, dijerumuskan oleh apapun tawaran dunia. Saya percaya. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan menolong saya dan istri saya. Kami kerap sekali digoda oleh pria lain dan wanita lain. Dan kami digoda dengan jumlah uang nominal yang begitu besar. Tidak kecil. Tapi kalau itu tawaran dunia dan membuat kalau itu membuat mata rohani kami tertutup, iman kami bergeser. Kami tidak akan terima. Bukan kami memuji diri. Seperti Paulus katakan, bukan kami memuji-muji diri kami. Supaya nyata terang kami itu bagi kalian, kata Paulus. Biar nyata terang kami ini ada pada jemaat semua di beberapa negara ini, termasuk di Tiongkok. Kalau kami tidak menjadi teladan dulu, menjadi berkat, tidak mungkin akan sampai berita ini dan menghasilkan buah buat jemaat semua. Tidak mungkin. Jadi harus dari kami dulu, makanya kami sampaikan kepada Anda. Anda pun demikian, jangan tergoda karena pria lain. Mungkin karena Anda berjauhan dengan suami Anda, pasangan Anda. Ada cowok ganteng di sana, misalkan Cejeni. Udah suamimu udah jauh di sana, berpisah lama, udah jangan harapkan. Ini loh di depan matamu loh ada yang benar-benar mencintaimu, yang peduli kepadamu, yang kasih kamu sering kado, hadiah, surprise, perhatian penuh kepadamu, Jenny. Misalkan dibilang begitu.
Ini loh yang pasti dan jelas secara ini. Jangan tergoda. Dan kita akan kuat di dalamnya. Karena aku hidup bukan karena melihat. CJ ini ngomong, karena aku percaya. Dan CJ ini nggak akan digoyahkan oleh apapun. Termasuk karena uang. Termasuk karena datang pria lain. Buktikan, firman nggak pernah salah. Ketika kami ditawarkan juga pil dan will. Datang. Dan juga uang. Meskipun di tengah-tengah kebutuhan uang yang kami butuh, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk pelayanan dan orang lain. Tidak mudah terkecoh. Wah, sambut langsung, enggak. Jadi nggak mudah terjerumus. Luar biasa Paulus mengajarkan kita firman yang sangat-sangat memukau. Tuhan Yesus berikan kami kekuatan. Saya percaya, seperti kata Paulus, karena ada kasih Kristus yang menyertai kita, pasti kita mampu. Karena yang mau kita lakukan adalah kehendak-Nya. Kalau Anda mau melakukan kehendak-Nya dan saya, dalam perjuanganmu untuk berkenan kepada Bapa, sekalipun kita jatuh bangun, ketika kita mau berjuang, kata Paulus, kami berusaha, kami selalu berusaha, terus berusaha, sampai akhirnya kita nanti tubuh kemah ini nanti akan terganti dengan kemah yang baru. Kami berusaha, berjuang untuk hidup berkenan kepadanya. Itu saja tugas kita. Haleluya. Amin. Bukan lagi kita, aduh aku nggak punya mobil baru seperti temanku. Aduh mobilku nggak update. Merekku terbelakang. Daripada mobil temanku terkemuka. Pertanyaan saya, mobil terkemuka dengan mobil terbelakang. Tapi kalau mobil kita mobil lawas, mobil lama, dan mobilmu itu bisa menjadi berkat sumbangsih bagi orang lain, itu jauh lebih bermakna daripada mobil baru. Teman-temanmu ogah-ogahan, pamer-pameran, lalu foto, pasang status. Kalau nggak jadi berkat hanya untuk diri sendiri, buat apa? Nggak perlu memegahkan diri seperti itu, kata Paulus. Sehingga kita akan bermegah diri secara batiniah, bukan lagi secara lahiriah. Luar biasa, bukan? Ayatnya mana tadi? Udah lihat tadi ayatnya ini. Perhatikan. Ini dia. Lihat, perhatikan yang saya bold. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Orang-orang bermegah pada hal-hal lahiriah. Wih, aku diberkati Tuhan, usahaku makin lancar. Tidak salah. Wih, aku punya mobil baru. Tidak salah. Senangnya tidak salah, senang. Tapi Paulus katakan, bukan itu lagi, tapi batiniah. Nih, kita bermegahnya di situ. Dan kita nggak akan berkata, ini duitku Tuhan, cukup ya sudah, ini duitku, jangan ganggu-ganggu. Ini mobilku, jangan pakai Tuhan untuk pelayanan. Udah nggak bisa gitu lagi. Ini Tuhan kan pekerjaanku, yang kerja susah-susah, kan aku. Masa dia ikut menikmati? Udah nggak gitu lagi. Kita nggak terikat lagi seperti yang kayak gitu. Karena kita dari sini bermegah karena batiniah. Hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Ini orang Kristen yang luar biasa. Paulus mengajarkan, memberitahukan kepada kita kunci kehidupan kekristenan yang extraordinary.
Dan ini tidak semua orang Kristen mau melakukannya. Karena sulit secara daging. Tapi awal-awal. Nanti terbiasa jadi enak. Bahkan kalau kita nggak memberi, rasanya kita ini kayak nggak enak sekali. Rasa diri kita ini tertuduh. Benar, tertuduh. Aduh, maksudnya nggak enak sekali. Aduh, aku udah punya uang ini. Semuanya udah cukup. Makanku sudah ada. Pakaianku udah ada. Semua udah ada, Tuhan. Rumah aku udah punya, mobil sudah. Kita gelisah. Aduh, uangku ini masih ada lagi, Tuhan. Kepada siapa ya? Aku mau memberi, Tuhan, tolong tunjukkan orangnya yang butuh. Jadi gelisah kita. Ini harus menjadi ciri-ciri orang Kristen yang mantap yang begini. Aduh, aku direndahkan orang, Tuhan. Aku gelisah. Bagaimana supaya aku direndahkan? Aku meninggikan dia. Jadi begitu gelisahnya. Bukan, aduh, lihat mukanya lagi, lihat mukanya lagi. Gelisah aku lihat muka. Bukan itu lagi gelisahnya. Gelisahnya adalah, aduh Tuhan, aku direndahkan. Apa yang harus kuperbuat untuk meninggikan orang ini? Itu orang Kristen. Aduh, aku diperlakukan tidak adil di hadapan mertua dan ipar-iparku, keluargaku. Aduh, melihat mukanya mereka aja aku udah jijik. Udah nggak kayak gitu orang Kristen. Seperti Roningsi bilang, aku mengampuni dia, Pak. Tapi melihat mukanya jangan sampai. Itu belum mengampuni. Itu masih benci. Melihat mukanya aku nggak suka, Pak. Asalkan jangan melihat mukanya, titik. Kalau ku ampuni sudah ku maafkan, Pak, katanya. Belum. Itu belum ya, Roningsi. Kalau mengampuni sungguh-sungguh, Roningsi harus bisa melihat wajahnya dan tersenyum. Lalu bisa memberkati dia. Bila perlu bawa oleh-oleh. Bawa makanan sama orang itu. Bila perlu bawa kesukaannya, makanannya apa? Minuman kesukaannya. Sanggup enggak? Ayo. Kan katanya firman Tuhan tadi. Tabah dan aku selalu berusaha untuk berkenan di hadapannya. Terus berusaha berkenan. Tuhan, ini dalam besar sebenarnya. Berat. Berat. Perkataan ini berat. Saya akan akhiri. Saya tutup. Ya. Saya akan tutup. Ternyata sudah jam 8. Ya. Saya tutup dengan pernyataan kesimpulannya. Setiap mengikut Tuhan, Yesus, atau yang beriman kepada firman-Nya yang memegang, tidak akan menikmati kebahagiaan hidup secara duniawi dengan utuh. Tadi itu loh, misalkan uangku sepenuhnya untukku, kan nggak utuh. Tapi ada untuk kebutuhan kita, ada, betul. Tapi nggak utuh. Bahkan bisa jadi 1/4 bahkan. 3/4-nya keluar. Kan nggak utuh kan? Bisa juga semuanya. Tuhan minta habis bablas. Ayo. Sakit bukan? Berat nggak perkataan ini? Berat. Tapi kita menikmati kebahagiaan hidup, kata Paulus, secara tadi apa? Batinia. Maka kita akan menikmati hidup kita setiap hari. Direndahkan, tetap tersenyum. Menikmati hidup. Karena kebahagiaan hidup kita dari batinia, secara batinia. Waktu diasingkan, tidak mendapat perlakuan adil, tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Haleluya. Amin. Oke, baik, kita sama-sama untuk satu lagu dulu, refnya aja. Lagu ini Anda tahu dan pernah dengar. Lagu lama. Mari sama-sama yang tahu lagu ini kita nyanyikan ya. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Menyenangkanmu, haleluya. Senangkan hatimu, amin. Hanya itu kerinduan. Untuk kita selalu berkenan kepadanya, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, yes, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Amin, amin. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Kepada Bugem saya serahkan untuk selanjutnya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Belum. Dari sini ya. Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya sesuai oleh firman. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Terima kasih kami memiliki Engkau. Kami mau berjuang dengan tuntunan Roh Kudus supaya kami semuanya bisa dimiliki oleh Engkau seutuhnya. Amin. Amin. Tuhan, kami mau berlomba-lomba menyenangkan hati-Mu melalui pikiran kami, hati kami, apa yang kami perbuat, semuanya di dalam perkenan-Mu, ya Roh Kudus, tolong kami. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup karena percaya, bukan karena apa yang oleh mata kami, tapi karena kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Engkau memberkati dengan segala kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini yang ada di Zoom, bahkan yang mengikuti lewat YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka semuanya satu persatu di dalam melakukan firman-Mu. Karena saat melakukan firman-Mu, maka harus berbeda dengan dunia. Tidak menyatu dengan dunia, tapi terpisah. Dan itu sakit untuk daging. Tuhan, Engkau yang memampukan kami semuanya. Untuk
berjalan seturut dengan firman. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami menjadi rema yang kuat. Dan kami mengingat apapun yang kami lihat, apapun yang terjadi dalam hidup kami, dan apapun di setiap peristiwa, Engkau terlibat di dalamnya. Amin. Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anakku yang percaya Engkau, yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada di setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan bersama-sama. Sekalipun terpisah oleh ruang dan waktu, kasih-Mu sanggup menembusnya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih dari awal pertengahan hingga di penghujung ibadah ini Engkau menyertai kami. Engkau berbicara di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau bersatu hati berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati, Engkau lawat Indonesia. Biarlah Indonesia dimenangkan Tuhan dalam lawatan Tuhan, sehingga bangsa-bangsa melihat Indonesia dipenuhi oleh kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Presiden, Wakil Presiden, hingga jajarannya, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, dari yang tertinggi hingga terendah, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk visi misi yang Engkau taruh hati-Mu di dalam hati para pemimpin, biarlah mereka semuanya lurus, tidak ada yang korupsi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Engkau berkati juga di mana jemaat-Mu berada, di Tiongkok terlebihnya yang Kau pilih sebagai tuan rumah. Tuhan Yesus, dan di bangsa-bangsa yang mengikuti ibadah bersama dengan Kau, Kau melawat setiap negara-negara di mana jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati ibadah hari Rabu malam, hari Kamis malam, dan Sabtu malam Minggu. Praise and worship bersama-sama yang akan kami gabungkan di CMC Lazarus ini, di yayasan ini, dan di Zoom. Kau kirimkan mereka yang rindu menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita akan akhiri ibadah kita ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan, dan hormat, kuasa, dan kekuatan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, yang maha besar, agung, dan perkasa. Dialah Bapa kami yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Atas nama-Mu Bapa di surga, Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus, hamba memohonkan berkat daripada-Mu kepada setiap kami semuanya. Kami butuh melimpahkan Bapa atas kami oleh anugerah-Mu setiap waktu, dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan kami, serta kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan, yang terus memimpin kami kepada kebenarannya, sampai kami menjadi sempurna seperti yang dikehendakinya atas kami sekalian. Terpujilah Tuhan
untuk Tuhan sudah menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan damai sejahtera melimpah-limpah bagi kami semua. Kami terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Oke.